Demo menentang Undang-Undang Cipta Kerja terus berlanjut. Di saat yang sama beredar pula di masyarakat ada 12 poin penting yang menjadi alasan buruh untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kita akan membahas satu persatu dari 12 poin penting itu, pemirsa, agar menjadi jelas faktanya. Saat ini telah bergabung bersama kami 3 orang narasumber, ada anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu ada Pak Andreas Edi Susatyo, kemudian Ketua Badan Legislasi DPR RI Pak Supratman Andi Aktas dari Gerindra, kemudian juga ada anggota DPR RI dari fraksi PKS Ibu Ledia Hanifah, dan pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Pak Asep Sumaryana. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, pertama. Selamat sore. Baik, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya mungkin ingin ke Balik terlebih dahulu, ataupun juga ke anggota DPR RI. Soal ini kan poin pertama yang dikritisi adalah benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Faktanya seperti apa? Apakah tetap ada untuk mereka yang mengundurkan diri ataupun resign ataupun pensiun uang pesangon ini ke depannya? Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin sebelum saya masuk ke materi substansi, saya mengapresiasi hari ini TV One menghadirkan 2 orang, yakni Mbak Lydia dan Pak Andreas yang kebetulan anggota Panja, sekaligus orang yang selalu saya mintai bantuan untuk mengecek secara detail tentang seluruh materi pembahasan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mengapresiasi keduanya. Kita langsung masuk ke poinnya, Pak, soal saya ingin memberi. Kita langsung ke poin pertanyaannya, Pak. Saya pertama-tama ingin dulu mengapresiasi kepada Pak Presiden Jokowi yang sudah berani membuat sebuah regulasi dalam bentuk Omnibus Law. Mudah-mudahan ini akan menjadi best practice di kemudian hari sehingga kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi kita yang tumpang tindih ini pemerintah bersama DPR bisa kita lanjutkan. Ini belum ke substansi, itu yang pertama. Yang kedua, terkait banyaknya hal-hal yang beredar di masyarakat, sekali lagi itu kebanyakan adalah berita-berita hoax. Nah, yang berita hoax itu, Bang Supratman, kita bedah per poinnya, Bang Supratman. Bang Supratman, ya, yang saat ini berita hoax yang beredar ini harus kita bedah per poin. Dengan berita tentang pesangon. Oke, yang pesangon terlebih dahulu, Bang Supratman ya. Saya ingin menjelaskan pesangon ya. Baik. Yang pertama, kami meyakinkan bahwa sebelum kami membahas undang-undang ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan seluruh elemen teman-teman buruh dan serikat pekerja. Hampir semuanya, bukan cuma 1 atau 2 kali. Kami bahkan membentuk tim perumus yang anggotanya adalah konfederasi-konfederasi yang sebelumnya baik yang ikut di dalam tim tripartit pemerintah maupun yang tidak turut serta di dalam pemerintah. Kami semua berkomunikasi termasuk KSPI, bahkan dengan Pak Said Iqbal langsung selama beberapa hari kami bersama-sama baik di gedung DPR maupun di Hotel Mulia itu. Dan yang kedua, kami menyampaikan pernyataan bersama. Dan itu kami tanda tangani. Intinya adalah bahwa kami berjanji akan dengan bersungguh-sungguh memperhatikan semua keinginan kawan-kawan buruh. Dan saya ingin menjelaskan bahwa suasana pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, inilah klaster yang paling alot kami bahas. Bahkan sebenarnya terkait dengan pesangon, itu di dalam tingkat panja kita sudah memutuskan untuk tetap 32 kali. Itu sudah diputuskan. Tetapi kemudian pemerintah meminta kepada kita untuk melakukan peninjauan berdasarkan data yang dipaparkan oleh pemerintah yang kebetulan diwakili oleh Pak Ellen Setiadi. Intinya apa, Mbak? Saya ingin menjelaskan supaya kepada publik mengerti kenapa dari 32 kemudian akhirnya menjadi 25 kali, kan angkanya saja yang menurun. Soal ada atau tidak, udah pasti ada. Nah, kenapa dari 32 menjadi 25 kali? Pertimbangan pemerintah bahwa selama ini dari 32 kali itu hanya 7% pelaku usaha pemberi kerja yang melaksanakan itu. Nah, sekarang tuntutan teman-teman kawan buruh, bagi kami itu adalah sesuatu yang wajar. Kami tidak membantah itu. Nah, itu yang terkait dengan pesangon. Yang saya pastikan pasti ada, formulanya adalah 19 kali wajib dibayar oleh pemberi kerja. Kita dapat poinnya, Pak. Kita gantian dulu nih, Pak. 6 kali ada Bu Ledia lewat di sini. Jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, artinya tetap ada. Sekarang kita ingin ke PKS yang salah satu yaitu fraksi yang menolak
Undang-Undang Cipta Kerja ini? Buktinya pesangon ada kok, Bu Ledia, apa kemudian yang menjadi permasalahan? Pesangon itu ada, Mbak, tapi kita juga pada saat panja itu, ketika pemerintah katanya menyatakan 7% saja yang membayar, kami udah ngitung-ngitung. Kita tanya, sebenarnya pemerintah punya data nggak sih masa kerjanya tuh berapa lama? Jadi persoalannya bukan ada nggak ada, tetapi dari jumlahnya. Dan ketika ditanya, ada nggak yang katanya pengusaha merasa keberatan, rata-rata sebenarnya berapa sih? Rata-ratanya 5 sampai 17 tahun masa kerja. Dan kalau 32 masa kerja itu sebenarnya itu adalah orang yang masa kerjanya 24 tahun. Nah, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan, hitungan pesangonnya itu paling sedikit. Kalau di dalam undang-undang ini, dalam draft yang kami terima di tanggal 2 Oktober, kenapa saya sebut draft tanggal 2 Oktober? Karena kita sampai sekarang memang belum megang draft yang sudah bersihnya. Jadi di situ dinyatakan paling banyak. Jadi artinya maksimal, kalau yang lama minimal. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa kalau rata-ratanya memang cuma 5 sampai 17 tahun, semestinya bisa dong, nggak mesti sampai 32 kan, artinya jangan jadi momok juga buat pengusaha, bahwa sebenarnya mereka tidak mesti sampai 32, kecuali kalau mereka memberhentikan orang yang pada usia masa kerja 24 tahun. Karena konsep pesangon ini nggak sama dengan konsep pensiun gitu. Jadi ini yang jadi akhirnya kemudian Baik, Ibu Ledia. jadi persoalan. Iya. Tetap ada tapi hanya 25. Kemudian upah minimum regional apakah dihapus atau tetap ada? Nanti kita tanyakan langsung ke Pak Andreas dan juga dari pakar kebijakan publik Pak Asep Sumaryana usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Baik, nanti sebelum kami tampilkan per poinnya, Ibu Ledia diteruskan Ibu Ledia mengenai poin tadi upah minimum regional yang kabarnya dihapus. Anda menangkapnya seperti apa dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera? Yang disebut sebagai yang di upah minimum regional ini konteksnya sekarang ini dijadikan upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi itu yang kemudian hilang, tapi tidak hilang sepenuhnya adalah upah minimum kota kabupaten dan upah minimum sektoral, sektor pekerjaan. Jadi yang tidak ada tuh seperti itu. Kemudian juga UMP-nya yang provinsi itu dibolehkan kalau gubernur menganggap bahwa ada kota kabupaten tertentu yang punya kemampuan, kota kabupaten tertentu dianggap punya kemampuan lebih dari upah minimum provinsinya. Tapi dasarnya bukan, kalau yang di undang-undang yang lama itu dasarnya adalah dengan KHL, kebutuhan hidup layak. Kalau yang sekarang dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi gitu. Itu yang menjadi catatan itu. Oke, boleh nggak saya Baik. sedikit menambahkan Pak, mohon maaf kita Saya langsung menambahkan menuju. sedikit. Halo. Terkait dengan upah minimum itu sama sekali nggak dihapus. Yang dihapus itu adalah upah minimum sektoral. Tapi secara prinsip benar upah minimum sektoral itu dihapus untuk industri tertentu, tetapi kita tambahkan norma bagi buruh yang mendapatkan gaji lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten kota, itu tetap akan menerima gaji yang tetap sama dengan apa yang dia terima. Nomenklaturnya yang kita rubah, akhirnya sekarang terjadi penyederhanaan, yakni tinggal mengenal upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota itu dengan syarat tertentu memberi kepastian kepada pengusaha dan pekerja untuk kenaikan upahnya, Mbak. Baik. Karena dasar formula perhitungannya adalah itu inflasi maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Oke, baik. Nanti usai jeda berikut kita masih akan bahas poin selanjutnya mengenai benarkah semua hak cuti ini dihapus, cuti melahirkan, cuti sakit, kemudian juga cuti haid begitu, dan benarkah outsourcing ini tidak akan diganti, akan terus menjadi outsourcing. Tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.